Halo semuanya, dimanapun teman-teman berada. Nah, untuk kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang sifat-sifat fisik pada tanah. Oke, sebelum ke materi saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ricky Alessandro, program studi budidaya tanaman pangan semester 2 di Politeknik Tunggal Ekuator Pontianak. Nah, kita langsung ke materi mengenai sifat fisik pada tanah. Apa sifat-sifat tanah? Ya. Pertanyaan itu, sebelum kita jawab, kita harus mengetahui dasar atau definisi tanah itu apa. Nah, menurut Dogu Cheng, tanah adalah lapisan permukaan bumi yang berasal dari material induk yang telah mengalami proses lanjut di bawah pengaruh air, udara, dan macam-macam organisme, baik yang masih hidup maupun yang telah mati. Jadi menurut Dogen Cheu itu adalah kesimpulan dalam tanah itu adalah merupakan lapisan bumi yang telah mengalami pelapukan alami dalam waktu kurun yang cukup lama. Seperti itu ya definisi dalam tanah. Kemudian kita berbicara tentang sifat tanah. Sifat tanah itu ada 3 ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah sifat kimia, biologi, dan fisik. Sifat kimia tanah itu adalah terkait tentang keasaman tanah dan juga alkali tanah yang dinyatakan dalam pH atau merujuk pada unsur hara dalam tanah, seperti unsur hara mikro dan makro dalam tanah. Itu termasuk dalam sifat kimia tanah kategorinya ya. Kemudian kalau berbicara dalam sifat biologi tanah, biologi tanah itu dia termasuk dalam mikroorganisme pembahasannya. Mikroorganisme itu adalah pengurai atau membantu mempercepat dalam proses pelapukan dalam tanah. Seperti apa saja? Seperti bakteri dan juga jamur. Nah, sehingga proses organik cepat. Nah, yang saya fokuskan dalam materi ini itu adalah sifat fisik tanah. Nah, apa itu sifat fisik pada tanah? Sifat fisik dalam tanah itu adalah sifat morfologi tanah yang kita bisa lihat secara langsung dan kita rasakan ya. Nah, apa saja? Nah, untuk mengetahui sifat fisik tanah itu ada beberapa bagian pembahasan, yaitu yang pertama ada bahan induk tanah, tekstur tanah, kepadatan tanah, porositas tanah, temperatur tanah, warna tanah, dan juga konsensitas tanah. Itu ada 7 pembahasan dalam materi tentang sifat fisik tanah. Kita akan bahas satu persatu. Ya, bahan induk tanah itu merupakan salah satu bahan dasar pembentukan tanah yang terdapat dalam materi sifat fisik. Jadi bahan induk tanah ini terdapat lapisan yang sangat bawah sekali teman-teman, karena belum mengalami suatu pelapukan proses fisik, kimia, dan juga biologi. Nah, mengapa seperti itu? Karena lapisan yang paling bawah itu lapisan dasar. Semakin tanah yang semakin atas itu sudah mengalami pelapukan yang berulang kali, sehingga tanah yang paling atas itu, yang paling hitam ini, teman-teman yang di samping teman-teman itu termasuk tanah organik. Kemudian yang di bawahnya atau tanah tengah itu yang agak hitam juga termasuk bagian tanah yang topsoil. Bagian bawahnya yang agak kuning itu termasuk tanah subsoil, dan di antara lapisan bawah dan juga lapisan batuan induk itu terdapat material tanah ya, material batu tanah ya. Nah, kemudian lapisan paling bawah adalah lapisan batuan induk. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman dalam proses bahan induk tanah. Oke, pembahasan selanjutnya adalah tekstur tanah. Nah, tekstur tanah itu adalah merupakan salah satu komponen tanah yang berupa pasir, debu, dan liat. Itu menjadi satu kombinasi yang menentukan tekstur tanah. Nah, dan
tekstur tanah sendiri itu teman-teman dipengaruhi oleh tanah yang mencakup porositas dan permeabilitas, kemampuan menyerap tanah ya. Dan juga porositas itu adalah termasuk pori-pori tanah. Sehingga dalam gambar di samping teman-teman itu agak retakan, ada retak, ada juga itu fungsinya untuk penyerapan air, dan sehingga udara keluar masuk dapat menjadi lancar ya, proses pelapukannya lebih cepat. Nah, seperti itu. Dan tekstur tanah juga kalau teman-teman dapat rasakan itu ada 3 komponen tadi ya, debu, pasir, dan tanah liat, seperti itu. Kemudian kita bicara bahasan selanjutnya adalah kepadatan tanah. Kepadatan tanah itu yang pada umumnya teman-teman itu berkisar 2,6 sampai 2,75 gram per cm kubik dan biasanya tidak dapat berubah. Mengapa kepadatan tanah juga termasuk dalam sifat fisik tanah? Karena kepadatan tanah juga ini menyangkut salah satu kadar organik dalam tanah. Jadi semakin padat tanah itu, dia kadar organiknya kurang dan juga rentan untuk tumbuhan tumbuh. Seperti pada jalan yang di gambar samping saya ini adalah contoh tanah padas. Pembuatan jalan baru kita bisa dapat lihat tanah yang padat pasti kurangnya tumbuh ya teman-teman. Nah, seperti itu dalam contoh kehidupan sehari-harinya. Oke, nah kita pembahasan selanjutnya adalah porositas tanah. Kalau porositas tanah ini teman-teman itu kemiripan dalam kepadatan. Porositas itu adalah ruang kosong, jadi pori-pori. Pori-pori. Nah, sehingga apa fungsi pori-pori ini? Untuk penguapan dalam oksigen, jadi mempercepat organik dalam tanah. Tuh, dia termasuk juga dalam sifat fisik tanah. Nah, tingkat porositas tanah itu ada 4 kategori ya teman-teman. Itu mulai dari 2 mikrometer baik dalam tingkat porositas 2 sampai 20 mikrometer, sedang dengan tingkat itu porositas 20 sampai 200 mikrometer, dan yang bagian kasar itu adalah porositas 200 mikrometer hingga 2 mm. Nah, itu dalam definisi porositas tanah. Dan dalam contoh yang samping ini adalah contoh tanah liat ya yang saya ambil. Oke. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah temperatur tanah. Temperatur tanah atau suhu ya teman-teman. Itu juga memiliki variasi yang berbeda dalam suhu tanah itu. Jadi yang tercatat dalam paling ekstrim sekali dinginnya adalah negatif 20 derajat Celcius hingga tingkat yang ekstrim sekali mencapai 60 derajat Celcius. Nah, mengapa tanah juga perlu kadar suhunya? Karena untuk tingkat persemaian biji itu pertumbuhan akar juga dipenuhi dalam tanah yang baik, kadar suhunya yang baik, tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Tergantung dalam varietas tanaman. Seperti itu ya teman-teman. Nah, seperti dalam tanah yang kedalaman 50 cm itu cenderung temperaturnya 1,8 derajat Celcius, itu tidak akan lebih teman-teman. Nah, itu adalah salah satu dalam penjelasan temperatur tanah. Oke, yang selanjutnya adalah warna tanah. Warna tanah itu adalah juga menentukan kandungan material organik, kondisi drainase, mineral, tanah, dan juga tingkat oksidasi. Nah, itu dipengaruhi dalam warna tanah itu. Jadi kalau kandungan warna tanah hitam, jadi unsur organiknya banyak sekali teman-teman, jadi proses pelapukan. Nah, tapi kalau jika warna merah, yang warna merah itu salah satu contohnya itu adalah salah satu proses oksidasi, tingkat oksidasi dalam tanah. Jadi
oksidasi unsur hara Fe atau besi, kadar besi dalam tanah itu dapat mengubah salah satu tindakan fisik tanah, yaitu sehingga warnanya menjadi warna merah. Nah, seperti itu. Kemudian, nah yang terakhir itu adalah konsistensi pada tanah. Konsistensi itu adalah kemampuan untuk menempel dalam objek lain. Jadi dalam tanah ini untuk apa? Supaya dia tidak berpisah dengan satu sama lain. Jadi kalau definisi konsistensi tanah ada 3 yang saya simpulkan. Yang pertama itu adalah kadar tanahnya basah, lembab, dan juga kering. Nah, seperti itu. Kalau kering berarti kurang menempel dengan objek lain. Ya, teman-teman, mungkin itu saja presentasi singkat mengenai sifat fisik pada tanah yang dapat saya sampaikan. Semoga dalam video ini dapat bermanfaat, membantu teman-teman, dan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.